Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa semangatnya pada pagi hari ini. Seperti biasanya kita awali dengan doa. Ketua kelas Mas Bade disiapkan. Berdoa selesai, silakan berdiri semua. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dengan sikap siap. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ngomong-ngomong, gimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Kalau perasaannya gimana? Senang, Masya Allah. Pada lu senang kalau pelajaran pada senang. Gimana sebelum masuk materi kalian udah siap belum? Ya, kalau siap seperti biasanya kita bacakan kesepakatan kelas yang udah kita buat di awal pembelajaran. Bisa disepakati atau ada dirubah? Kalau bisa disepakati bisa lanjut? Oke, kalau lanjut. Untuk melatih fokus kalian pada layanan hari ini, pada lu ada ice breaking. Pilih yang mana nih? Kepala, pundak, lutut, kaki atau ada gajah semut? Boleh ada gajah semut. Cluenya kalau pada nu bilang gajah berarti jawabannya apa? Besar. Kalau semut kecil. Sekarang kita nyanyi bersama-sama, ikutin pada nu. Ada gajah-gajah semut. Ada semut-semut gajah. Ya Mbak Putri, gajah besar. Tepuk tangan buat Mbak Putri. Berarti tandanya kalian sudah fokus. Kalau sudah fokus bisa dilanjut ke materi. Nah, kalau bisa pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tentang ayo kenali cita-citamu untuk semangat hidupmu. Sebelum masuk ke materi, ada yang ingat nggak materi sebelumnya apa? Iya, betul sekali Mbak Nada. Bakat, apa itu bakat? Potensi atau sifat bawaan yang harus terus dilatih. Betul sekali, tepuk tangan buat Mbak Nada. Nah, kaitannya apa sama materi hari ini? Ada kaitannya. Ketika kalian udah punya potensi sama bakat, harapannya mungkin bisa menjadi sebuah cita-cita. Sampai sini paham? Kalau paham kita lanjut. Tujuannya pada nu menyampaikan materi ini agar kalian dapat memahami pentingnya cita-cita sebagai semangat hidup untuk meraih sukses di masa yang akan datang. Dan dapat mengidentifikasi cita-cita sesuai dengan dirinya. Memiliki penalaran kritis, kemandirian, kolaborasi, dan yang terakhir ketika sudah semuanya berdoa. Nah, cita-cita itu ibarat kita bersekolah tanpa punya cita-cita, sama seperti berlari tanpa garis finish. Kalau pelajaran Pak Haris lomba lari tanpa finish capek enggak? Iya capek. Makanya sama aja kita tujuannya di sini apa? Iya betul sekali, bersekolah. Tujuannya sekolah itu biar punya cita-cita. Harapannya kalau kalian punya cita-cita, sekolahnya jadi semangat. Sebelum masuk ke situ, Pak Danu mau tanya coba, di sini ada nggak di kelas ini yang kalau sekolah itu suka telat? Siapa? Reno suka telat. Ada nggak kalau di kelas sering tidur? Wah, Mas Fodri, nggak apa-apa. Pak Danu di BK itu nggak menyalahkan kalian. Kalian hanya belum punya tujuan atau cita-cita. Kalau kalian nggak punya cita-cita, pasti pada yakin Mas Reno, Mas Fodri, sekolahnya bakal semangat, gak telat, belajarnya bakal semangat juga, berapi-api. Karena punya apa? Punya cita-cita. Sampai sini paham ya tujuannya ya? Kalau paham, kita lanjut. Kita harus kenal dulu potensi diri, kemampuan atau kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau belum digunakan secara maksimal. Itu baru potensi. Pada yakin semua kelas ini pasti punya potensi, cuma belum dimaksimalkan aja. Sampai sini maksudnya arti dari potensi. Bisa lanjut? Oke, lanjut. Klasifikasi dari potensi diri. Yang pertama yaitu apa anak-anak? Iya, kemampuan dasar. Kemampuan dasar itu kemampuan yang dimiliki oleh semua orang. Seperti apa contohnya? Iya betul sekali. Pikiran atau intelektual. Pasti semua ini punya pikiran atau punya otak semuanya. Kalau lapar kalian harus apa? Makan. Itu juga termasuk kemampuan dasar. Otomatis pikirannya jalan. Kalau lapar berarti harus makan. Terus yang kedua apa? Etos kerja. Ada yang tahu etos kerja itu apa? Iya Mbak Ekwina. Apa itu etos kerja? Ketekunan atau kegiatan dalam belajar. Tepuk tangan buat Mbak Wina. Betul sekali, kita harus tekun dalam belajar agar cita-cita bisa apa? Iya bisa diraih. Terus kepribadian, berarti harus punya pribadi yang apa?
Betul sekali Mas Noval, tepuk tangan buat Mas Noval, pribadi yang baik, soleh, saling menolong, bergotong royong. Betul sekali, udah diborong semua nih sama Mas Noval. Ibaratnya kita kalau pinter, tapi punya pribadi yang jelek, sering bohong, atau nggak pernah menepati janji, pasti pada pengen berteman nggak? Nggak pada pengen, percuma. Kalian nggak bakalan punya relasi, makanya kalau pengen capai harus punya pribadi yang baik. Ada contohnya nih, itu tuh yang jadi komandan tapi punya akhlak gak baik, membunuh rekan sejawatnya. Makanya kita nggak boleh kayak gitu. Sampai sini paham? Kalau paham bisa dilanjut? Oke, kita lanjut. Apa itu cita-cita? Ada yang tahu cita-cita? Iya, kamu apa, Mbak Putri? Oh, nggak jawab, tapi mau tanya, Pak, waktu SD saya belajar cita-cita. Bedanya apa? Mungkin waktu SD kalian itu cuma diajarin jenis profesi. Nah, kalau di SMP diajari potensinya, faktornya, dan cara menggapainya. Mungkin ada yang lain? Tepuk tangan dulu buat Mbak Putri. Bagus sekali pertanyaannya. Yang lain ada yang tahu cita-cita? Iya, Mbak Nada. Apa cita-cita? Sebuah tujuan hidup yang harus dicapai. Tepuk tangan buat Mbak Nada. Pak Dedo pengen denger yang laki-laki. Ada yang laki-laki? Oh iya Mas Khalil, apa cita-cita Mas Khalil? Angan-angan Pak, sebuah mimpi. Iya, betul sekali, gak ada jawaban salah di PK. Cita-cita itu ya impian. Kalian kan pasti pernah punya mimpi atau pernah bermimpi. Kalau mimpinya bagus, pengen digapai nggak? Iya, pasti pengen semuanya menggapai cita-cita. Betul semua jawaban kalian. Tepuk tangan buat kelas ini ya, luar biasa. Kita lanjut. Cita-cita yaitu sebuah impian atau harapan seseorang akan masa depannya. Bagi sebagian orang, cita-cita itu tujuan hidup. Tapi bagi sebagian orang yang lain, cita-cita itu aja mimpi belaka atau mimpi di siang bolong. Sampai sini paham tentang cita-cita? Kalau paham, Pak Danu lanjut. Penentu tercapainya cita-cita yang diimpikan yaitu manusia itu sendiri. Kalian sendiri. Ibarat kalian sholat itu wajib, berarti kalau mau sholat utamakan apa? Betul sekali, niat. Kalian datang ke sekolah ini niatnya untuk apa? Belajar. Biar cita-cita tercapai, berarti kalian harus apa? Iya, harus belajar terlebih dahulu. Yang kedua, kondisi yang dihadapi dalam rangka mencapai cita-cita. Ada faktor internal dan eksternal. Kalau faktor eksternalnya itu dari teman-teman kalian. Ketika kalian hobi main bola, pasti bertemannya sama teman-teman yang main bola. Nah, kalau faktor internalnya apa Pak Danu? Orang tua. Orang tua, kamu mendukung nggak Mas Khalil main bola? Mendukung. Nah, kalau mendukung, kalian diizinkan nggak ikut eskul? Nah, diizini, itu contoh kalau orang tuanya mendukung. Kalau nggak mendukung gimana Pak Danu? Kalau nggak mendukung, coba kalian buktikan dengan prestasi atau cari alternatif cita-cita yang lain yang orang tua itu mendukung. Sampai sini paham? Nah, kalau paham bisa Pak Danu lanjut. Nah, tadi setelah mengenali potensi sama faktor, ada ragam profesi. Di sini ada yang pengen cita-citanya jadi presiden. Wah, siapa tadi? Oh iya, Mas Ibnu pengen jadi presiden. Masya Allah, tepuk tangan buat Mas Ibnu. Karena pengen fotonya ada di atas. Pak Danu pun sama, pengen kayak Mas Gibran, fotonya ada di atas. Di sini ada yang pengen jadi tentara, ada. Oh iya Mas Noval, tepuk tangan buat Mas Noval. Ada yang pengen jadi dokter, Mbak Ekwina. Ikut sekolah apa di sekolah kalau pengen jadi dokter? Saya udah ikut PMR Pak. Bagus sekali, tepuk tangan. Pak Danu pengen dengar satu lagi. Ada yang cita-cita pengen jadi guru, ada enggak, coba ada enggak? Oh iya Mbak Raisa, guru itu cita-cita yang mulia loh anak-anak. Tepuk tangan dulu buat Mbak Raisa. Kenapa mulia? Pahlawan tanpa tanda jasa. Kalian dari kecil diajarin 1 tambah 1 berapa? 2. Pasti sampai kalian gede tetap 1 tambah 1 2. Pahalanya terus mengalir. Sampai sini udah ada gambaran cita-cita apa ya? Kalau sudah ada gambaran, kita lanjut cara menggapainya. Tidak merasa puas, kembangkan kepribadian, berpikir maju, selalu berpikir ke depan, kembangkan kemampuan, selalu dikembangin melalui pembelajaran di sekolah ataupun eskul atau ikut les. Tingkatkan ilmu pengetahuan yang Anda kuasai,
selalu ditingkatin ilmunya. Sukai cita-cita yang akan Anda raih. Disukai dulu cita-citanya. Gimana mau semangat kalau nggak suka sama cita-citanya? Makanya pilih cita-cita yang paling kamu sukai. Tidak menyerah dan selalu mencoba menatap ke depan untuk lebih baik. Yang terakhir apa? Ya ketika udah usaha semua, berdoa serahkan sama yang di atas. Betul sekali. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada bisa lanjut. Oke, kita lanjut. Pak Danu, ada game nih, ada kuis untuk melatih literasi dan numerasi kalian. Ini duduknya udah sesuai yang Pak Danu bagi minggu lalu ya. Ini Pak Danu bagi sesuai gaya belajar kalian. Pak Danu bagi secara heterogen, biar saling mendukung antara gaya belajar visual, kinestetik, karena nanti ada yang disuruh maju, melihat gambar, dan menulis. Nanti clue-nya, dari 5 kelompok ini yang bisa jawab, kalian lingkarin. Misal nih, petani, kalian lingkarin di bagian petani. Siapa yang paling cepat akan mendapatkan hadiah atau reward dari Pak Danu. Silakan Pak Danu kasih waktu 2 menit untuk menyelesaikan. Yang sudah selesai bisa maju. Ya, kelompok 5 maju duluan, nggak apa-apa bisa. Nah, kelompok 5, iya betul sekali. Jawabannya udah ada. Pilot, ada petani, sepak bola. Tepuk tangan buat kelompok 5. Silakan tadi yang menjawab 3 tercepat siapa bisa maju ke depan. Ini ada hadiah dari Pak Danu. Ini hadiahnya Mbak Mas, bisa dipegang nanti dibagi ke teman-temannya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Gimana pelajarannya, mengasihkan nggak? Asik. Karena apa? Dapat hadiah. Ya, mungkin di pertemuan yang akan datang Pak Danu akan sering-sering ngasih reward ke kalian. Selanjutnya kita lakukan refleksi. Kemarin yang disuruh bawa poster siapa? Terima kasih ya Mas Badai, posternya udah ditaruh di depan. Diawali dengan kelompok 1 dulu, bisa maju tempelin. Nah kalau sudah, Pak Danu bacakan coba. Afika cita-citanya ingin jadi guru, alasannya penting bagi masa depan dan bagi orang lain. Mulia sekali untuk Mbak Afika. Pak Danu pengen baca yang lain. Mas Khalil pengen jadi pemain sepak bola. Tepuk tangan buat Mas Khalil. Mas Noval pengen jadi tentara. Alasannya ingin mengabdi pada negara. Tepuk tangan. Cita-citanya mulia semua. Nah, selanjutnya kita lakukan evaluasi. Kalian bawa HP semua? Kalau bawa HP, Pak Danu sudah share di grup. Bisa kalian isi. Sambil kalian mengisi, coba ada yang bisa menyimpulkan materi pada siang atau pagi hari ini tentang apa? Ya, baik Wina. Cita-cita Pak. Setelah mempelajari materi ini, saya jadi tahu tentang cita-cita, sebuah tujuan hidup yang harus saya capai secara sungguh-sungguh. Tepuk tangan baik Wina. Ada yang lain? Ya, tadi Mas Putra, apa cita-cita materi hari ini? Mempelajari tentang apa? Iya, motivasi belajar dan cita-cita. Dengan belajar giat, insya Allah cita-cita akan tercapai. Tepuk tangan. Mungkin Pak Danu bisa simpulkan, cita-cita itu sebuah impian atau mimpi yang harus kita capai sebagai tujuan hidup agar sekolah kita semangat. Ada sedikit pesan-kesan dari Pak Danu. Janganlah takut bermimpi setinggi langit. Apapun kesulitan kerumitan yang kita hadapi, asal ada harapan, percayalah Tuhan pasti akan berikan jalan. Tepuk tangan buat kita semua. Sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, mari kita akhiri dengan doa. Silakan ketua kelas Mas Badai dipimpin doanya. Ya, berdoa selesai. Sebelum Pak Danu pamit undur diri, Pak Danu mohon maaf barangkali banyak kesalahan kata yang baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kesempurnaan hanya milik Allah semata, ketidaksempurnaan hanya milik kita semua. Pak Danu minta maaf, dimaafin. Kalau dimaafin, Pak Danu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.